Kembali di Corporate Action, pemirsa, kita masih membahas seperti apa kinerja dan juga prospek dari Gunung Rajapaksi Tbk. Masih bersama Bapak Pak Argo, Presiden Direktur Gunung Rajapaksi. Pak Argo, kalau kita berbicara soal kinerja keuangan begitu dari perusahaan sendiri, sebenarnya capex yang telah diserap hingga saat ini dan gambaran mungkin untuk capex tahun depan seperti apa, Pak? Oke, kalau bicara capex, saya izinkan untuk menjelaskan sekilas mengenai strateginya kami ke depannya. Jadi selain strategi transformasi, kita juga punya strategi untuk masa pandemi ini adalah strategi untuk yang kita lakukan adalah tentu mempercepat cash cycle. Oke. Minimize inventory atau optimize inventory management, kemudian memastikan pembelian raw material sesuai dengan proyeksi penjualan. Nah, ini semua dirangkum dalam satu konteks bahwa the strategy is we made to order. Kita minimize inventory, optimize production dan delivery. Consequently, penggunaan capex untuk sampai ke investasi dan sebagainya itu sementara ini kita rem dulu. Sehingga capex plan kita yang tahun ini sekitar $40 juta, serapannya nggak full ya, belum full sama sekali karena kita masih ada beberapa hal yang kita defer dulu, kita lakukan bertahap. Tapi rencananya tahun depan roughly kita sudah budgetkan sekitar hampir 2 kali lipat, which is sekitar 60 sampai 80 juta dolar. Oke. Dan tadi itu juga lebih difokuskan untuk transformasi digital kah atau ada hal lain yang akan ditarget oleh perusahaan, mungkin aksi korporasi yang juga akan dilakukan oleh perusahaan, apakah itu juga sudah terangkum dalam besaran capex yang akan disasar atau ditarget di tahun depan? Kurang lebih iya. Secara detail nanti saya mendahului nanti dari strateginya. Let it be the surprise. Tapi kita nggak akan tutup semua, kita akan lakukan secara terbuka. Seperti yang selama ini dalam beberapa bulan terakhir kita kemukakan semua kepada publik. Oke. Tapi ya itu udah termasuk di situ semua. Oke, baik. Di awal juga kita tidak hanya menyinggung terkait yang akan dilakukan oleh perusahaan terkait transformasi digital, tapi juga perusahaan bertekad untuk melakukan good governance, menciptakan good governance juga begitu di dalam suasana perusahaan. Ini apa sebenarnya ya secara konkret yang akan dilakukan oleh Gunung Rajapaksi sendiri? Oke, bicara soal tata kelola ya atau good governance, yang kami sudah lakukan tentu ada 4 hal yang kita sudah lakukan. Yang pertama, kita fokus pada tata kelola operasional perseroan. Nah, dalam tata kelola operasional perseroan ini, kami seperti sudah bisa dilihat di dalam publikasi yang kami sampaikan, ini saya bisa bilang 100% BOD itu adalah profesional. Jadi satupun dari tim BOD itu tidak ada kaitannya atau afiliasi dengan keluarga. Baik itu keluarga maupun pertemanan itu tidak ada. Baik, tadi kalau terlihat dari kepemilikan saham yang kebanyakan juga individu atau personal itu juga di luar dari keluarga atau kalau dari internal perusahaan begitu ya Pak? Betul. BOD itu sama sekali tidak ada kaitan keluarga atau afiliasi sama sekali dengan para pemegang saham. Jadi itu yang pertama. Dan nggak cuma di BOD, kami juga dalam rangka transformasi ini kita juga paham bahwa the man behind the gun is really important. That's why kita melakukan beberapa restrukturisasi dan reorganisasi dengan selain BOD kita juga merekrut senior management dan sebagian dari middle management dengan orang-orang baru yang profesional yang tidak ada keterkaitan masa lalu dengan siapapun di sini. Itu tata kelola operasional pertama yang kita lakukan. Yang kedua tentu tata kelola atau governance terhadap kepatuhan atas aturan perundangan dan perizinan. Di sini kita sudah punya internal regulation bahwa kalau kita nggak ada izinnya, kita sebaiknya jangan lakukan. Dan kita tidak lakukan kalau nggak ada izin. Kedua, kita senantiasa mematuhi ketentuan-ketentuan baik yang ditetapkan oleh regulator, OJK, maupun ketentuan pemerintah yang lain. Yang ketiga, tata kelola terkait keterbukaan informasi. Jadi selain kita menyampaikan semuanya secara terbuka di website, kita juga secara internal membentuk komite audit dan juga ada internal audit team yang benar-benar yang baru kita rekrut, kita bangun timnya yang sudah melakukan beberapa proses secara istilahnya secara konsisten. Selain kita juga menunjuk eksternal auditor yang melakukan audit secara berkala di kita. Dan yang terakhir adalah tata kelola terhadap lingkungan. Nah di sini tata kelola terhadap lingkungan kita berusaha untuk membangun
kolaborasi yang baik dengan masyarakat sekitar. Ya. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ya, bulan yang lalu kita memberikan bantuan sosial dalam bentuk pembagian beras kepada masyarakat sekitar. Kemudian kita juga melakukan berbagai kegiatan sosial untuk membantu meringankan beban masyarakat sekitar kita. Baik, dan Yang juga kedua, diharapkan ramah lingkungan agar sustainable juga begitu ya untuk menjalankan nah soal sustainability good lingkungan, corporate governance. ya soal sustainability lingkungan kita kan areanya sekitar 200 hektar. Yang terpakai untuk pabrik itu sekitar 100 hektar, 110-120 hektar. Tapi sisanya itu area hijau, Mbak. Jadi termasuk kita juga punya hutan kota di sini, di tengah-tengah pabrik. Jadi jantung kotanya kita lah. Dari perusahaan atau dari pabrik itu sendiri ya? Baik. Iya, jadi ya itu yang kita, keseimbangan itu yang kita tetap jaga. Iya, itu wujud dari good governance yang ingin dicapai oleh Gunung Raja Paksi selain melakukan transformasi digital untuk mempercepat dan efisiensi di masa pandemi seperti sekarang ini. Terima kasih banyak Pak Argo atas waktu dan kesempatannya telah berbincang bersama kami di Corporate Action. Sukses selalu. Sukses selalu.